Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan nikmat sehat dan sempat sehingga kita bertemu di Liko ini dengan keadaan sehat walafiat dan kita bisa menjalani ibadah puasa pada hari ini dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada akhirul anbiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minad dulumati ilan nur, dari kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Baiklah anak-anakku sekalian, di hari yang cerah ini kita akan bahas tentang akhlak adalah cermin. Mengapa kita membicarakan akhlak adalah cermin? Karena setiap orang itu tergantung pada akhlaknya. Cantik atau jelek itu bagian takdir Allah yang tidak bisa kita minta. Kita tidak bisa request kepada Allah lahir dengan cantik atau jelek, laki-laki atau perempuan. Tapi kemudian kita bisa mengasah, kita bisa mengeksplor diri kita dengan kecantikan yang lain, yaitu dari akhlakul karimah. Nah, kemudian sekarang kalau kita lihat ya kan, dari populasi yang ada di Indonesia ini, 50% lebih itu populasinya adalah generasi milenial, ya kan, atau Gen Z. Dua ya, kalau milenial itu berarti seumuran dengan saya yang lahir antara 80 sampai 95. Kalau kalian berarti antara tahun 96 sampai tahun 2010 ke atas ya. Nah, di sini jadi usia produktif ini sangat-sangat banyak ya kan, sekarang menjadi populasi yang hampir separuh di Indonesia. Karena kita menjadi warga yang produktif, maka kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita untuk menjadi khalifah fil mustaqbal ya, menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Nah, karena kita dipersiapkan sebagai pemimpin, maka yang pertama harus benar-benar ya kan kita tanamkan dalam diri kita adalah akhlak. Karena pinter saja tidak cukup. Coba kita boleh nanya ya, kamu lebih suka orang yang pinter tapi menyebalkan, ya kan? Atau mungkin kurang pinter tapi dia sopan, karakternya bagus. Pasti kalian pilih yang mana? Ya, yang sopan ya kan. Pinter apapun kalau tidak punya akhlak maka tidak akan menjadi manfaat untuk orang lain. Maka kalau kita lihat saat ini, mungkin generasi saat ini ya kan, saya dan kalian, kita lahir itu sudah ada listrik, kita lahir sudah ada HP, internet sudah ada ya kan, semua fasilitas sudah terpenuhi. Sehingga anak-anak sekarang itu punya karakter yang pertama, mereka lebih dekat dengan gadget. Makanya disebut dengan ya kan, generation, ya kan, generasi internet. Ya kan, semuanya ada di internet. Kalian lebih dekat dengan internet dengan buku ya. Dari buku saya nyari-nyari, kalian susah mau belajar ya kan. Tapi dengan internet tinggal kalian suara, cari, ketemu. Kalian butuh apa? Tinggal ketik saja ya kan. Kalau malas ketik tinggal pesan suara saja, keluar. Ada banyak fasilitas yang membuat kita kemudian sebenarnya lebih mudah untuk pengembangan diri. Tapi kemudian kembali lagi pada kualitas diri atau akhlak masing-masing. Kau mau cari apa aja di Google, dapat. Sampai ya kan, yang baik sampai yang terburuk semuanya di Google ada. Kamu mau ketik apa saja yang kamu mau ada. Yang porno sekalipun tersedia, ya kan? Nah, semua kembali kepada benteng diri kita masing-masing. Kalau kamu sudah paham dengan agama, oh ini tidak boleh, maka kamu tidak akan ya kan, cari yang demikian atau tidak akan mencari yang demikian. Makanya di sini, makanya kita harus hati-hati ya kan, karena akhlak itu yang terpenting dalam diri kita. Yang pertama adalah menanamkan akhlak. Nah, akhlak itu dibagi dua, ya kan, ada yang lahir, ada yang batin, ya kan, ada yang dohir, ada yang batin, ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Yang tampak apa? Sikap, cara bicara, ya kan, etika, itu bagian dari akhlak yang tampak. Yang tidak tampak apa? Banyak, kejujuran, itu bagian dari yang tidak tampak. Kita tidak bisa melihat seseorang ya kan, oh dia jujur, bisa nggak? Nggak bisa. Yang tampak yang pertama adalah akhlaknya, cara dia berbicara, beretika dengan orang lain, itu yang nomor satu. Nah, di sini juga kita bisa melihat bagaimana setiap hari kita berkomunikasi. Saya dan kalian itu juga bagian dari yang tadi saya sebutkan, generasi milenial dan generasi Z, ya kan? Makanya di sini kemudian kita mungkin
punya sedikit, tidak 100% kita sama karena lahir di era yang berbeda, maka mungkin cara pandang, cara pikir kita mungkin juga berbeda. Nah, kemudian bagi anak sekarang menyapa bu guru, menyapa orang yang lebih tua ya kan dengan halo, hai gitu, mungkin bagi mereka biasa karena itu kalimat sapaan. Tapi bagi orang lain yang generasinya di atas kalian yang lebih tua, nggak sopan banget gitu ya, karena ada etika. Ada norma-norma ya kan, bahkan seringkali sekarang di kelas kalian ada bu guru menjelaskan pakai HP, ada bu guru lewat ya kan, kamu lebih fokus sama HP daripada menyapa ya kan, bahkan ada orang yang lebih tua hanya sedikit merundukkan saja nun sewu atau permisi, itu menjadi sesuatu yang mungkin sulit atau mungkin tidak biasa ya kan. Jadi akhlak itu bagian dari cermin, saya bilang ya, nomor satu adalah akhlak. Jadi akhlak dulu baru ilmu. Ilmu kalian akan bermanfaat kalau berakhlak. Kamu punya teman pinter, ketika kamu mau nanya, ini minta ajarin dong, gitu kan? Tapi pelit, nggak pernah dikasih tahu ya kan, caranya gimana? Gitu. Menyebalkan ya. Ya, jadi ilmunya tidak menjadi bermanfaat. Makanya saya bilang akhlak itu yang pertama, baru kemudian ilmu. Jadi kalau bisa dua-duanya. Selain kalian berakhlak, juga sekaligus berilmu. Alhamdulillah, semoga kita semuanya menjadi bagian dari orang-orang ya kan, yang dirahmati Allah, diberikan kemudahan sehingga kita mudah dalam mencari ilmu ya kan, diberikan kecerdasan sehingga kita mudah dalam menghafal, dalam mengingat, dalam memahami apapun yang kita pelajari di sekolah. Ya, ada fenomena lain yang terjadi di sekitar kalian, mungkin yang ingin kalian tanyakan. Ada mungkin? Boleh? Kenaan dengan tadi, kan sekarang para remaja marak ya bermain TikTok. Hukumnya bermain TikTok di agama Islam itu bagaimana? Boleh. TikTok ya, yang sudah fenomenal sekarang ya. Hampir di setiap gadget kalian kayaknya ada aplikasinya semua ya. Oke, mulai saat ini, nanti setelah acara ini selesai ya, coba nanti Bismillahirrahmanirrahim uninstall gitu ya. Dari sekarang langsung ya. Nah, kenapa? Supaya kemudian ketika aplikasi itu ada, maka seperti ada kesempatan. Ya kan, bagaimana sih kalau orang ada kesempatan? Makanya seringkali kadang korupsi salah satunya, contoh ya, kadang orang berantas korupsi, nggak boleh nyolong dan lain sebagainya. Ketika dia punya kesempatan itu, dia ambil bagian itu ya kan. Makanya jangan memberikan kesempatan. Bu Leli bilang Bismillahirrahmanirrahim uninstall TikToknya, ya kan. Nah, sekarang bagaimana kemudian ya kan, TikTok itu yang sekarang marak di kalangan kita ya kan. Sekarang kadang Bu Leli lihat ya kan, ada yang TikTokan, ada bu guru sudah nggak malu lagi ya kan, joget-joget ya kan. Yang pertama, TikTok itu kita lihat tujuannya apa sih? Ya, kalau konten yang kita upload dalam TikTok itu manfaat, tahu manfaat ya? Memberikan manfaat, tidak melanggar aturan, maka boleh. Kalau memberikan manfaat. Jika tidak memberikan manfaat, atau bahkan ya kan, maaf ya kan, nanti saya lanjutkan lagi. Kalau tidak memberikan manfaat, hukumnya makruh. Nyanyi-nyanyi sendiri, joget-joget sendiri, pakai jilbab, sudah nggak malu lagi ya kan, dianggap itu sudah lumrah. Maka yang seperti ini hukumnya makruh. Kalian tahu makruh ya? Makruh berarti lebih baik ditinggalkan. Kalau kalian TikTok atau teman kalian TikTok, konten TikToknya, mohon maaf, mengumbar maksiat, ya kan? Kemudian menyampaikan hal-hal yang menjerumuskan seseorang, maka tidak lagi makruh, haram. Ya, jadi yang tahu persis kalian. Kalau TikTok kalian memberikan manfaat, kalau TikTok kalian ya kan memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, boleh, mubah. Tapi kalau tidak manfaat, makruh. Kalau bahkan menjerumuskan atau maksiat, maka hukumnya haram. Ya, semoga tadi ya kan sedikit wawasan kita mengenai bagaimana generasi saat ini memberikan wawasan kepada kita. Semoga kita dihindarkan oleh Allah dari hal-hal yang buruk, senantiasa didekatkan dengan orang-orang yang soleh, dan kita selalu diridhoi oleh Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sampai di sini, bila liqa, semoga halakoh ini memberikan manfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.